Oh
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrati khususnya. Bagi yang sudah berumah tangga, silahkan disebutkan nama bapak ibu mertua. Bapak ibu mertua adalah juga bagian daripada orang tua kita. Silahkan dibacakan umul kitab, berkah daripada umul kitab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberkahi, merahmati dan juga meridhai mereka semuanya, ditempatkan mereka semuanya kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Niatina disehatkan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ibu daripada keluarga besar Bapak Dadang, yaitu Ibu Entin Kartini bin Thohir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya dengan keridhaan Allah. Bil barakati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Sudah diberikan berbagai macam kenikmatan dari Allah agar Allah jadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dan kita
mudah-mudahan senantiasa dengan izin Allah, dengan berkah daripada Allah, Allah jadikan RW 08 ini menjadi kampung muslimin wal muslimat, kampung santri insyaallah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan semuanya para donatur dan para orang-orang yang senantiasa jamaah yang senantiasa sedikitnya meluangkan waktunya, berkorban tenaganya, pikirannya, hartanya, dan juga doanya pada malam hari ini sehingga bisa terlaksana acara pada malam hari ini. Kita doakan semuanya agar diganti dengan keberkahan fid dini wal dunya wal akhirah sampai anak cucunya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doakan guru-guru kita di wilayah RW 07, RW 08, 09, guru-guru yang senantiasa mereka berjuang, berkorban untuk melayani masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua dilimpahkan nikmat sehat walafiat, panjang umurnya, tambah berkah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mereka semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah, dijaga di alam kuburnya daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mohon anak-anakku semuanya tiada, tolong ya anak-anak ingat kakeknya yang sudah tiada, kirimkan Fatihah untuknya. Ini kiriman dari cucunya biar malam hari ini mereka. Wa ila hadrati gulsan jami'al kubur minal muslimin wal muslimat min jami'i jamaah masjid jami'al muhajirin, guru jami'an khususnya yang pertama almarhum Bapak Enjang Yusuf. Kita ingat beliau adalah tokoh sesepuh kita yang telah mendolong kita. Beliau adalah menjadi tokoh inisiator ketika taklim pagi. Beliau lah yang mempelopori ya adanya konsumsi pagi dan berkah sampai sekarang. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dilapangkan kuburnya, diterangkan alam kuburnya, diberikan kenikmatan kubur beserta istri beliau Ibu Hajah Asia. Almarhum Bapak Suharjo bin Harjo Swito, almarhum Ibu Dahlia binti Paiman, almarhum Bapak Sutrisno bin Bulan, almarhum Marjono bin Bulan, almarhum Latif bin Bulan, almarhum Sukar bin Tipawi Rosaimin, almarhum Judi Hadi Sudarmo bin Kasan Wirano, almarhum Abdul Muttalib bin Bulan, almarhum Yosos Swito bin Karyo, almarhum Gito Swito bin Kromo, almarhum Semarang bin Kliwon, almarhum Sawila binti Bulan, almarhum Sawi binti Bulan, almarhum Tawi binti Irbo, almarhum Rabu bin Suparma, almarhum Samin bin Oman, almarhum almarhumah seluruh daripada ahli kubur kita yang hadir semuanya tidak luput satupun. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, berkah daripada ya Allah ayat suci Al-Quran surat Al-Fatihah. Jangan kau adab, jangan kesiksa mereka ya Allah, selamatkan mereka semuanya di alam kuburmu ya Allah, berkahi mereka, berikan kenikmatan kuburmu ya Allah, bil barakati surat Al-Fatihah ya Allah. Al-Fatihah. بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى
بالرحمن من تفاؤل فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها زهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكل ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يصلون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل يا ربي صل عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا عين الأنبياء، السلام عليك أرفع الأنبياء، الله وصرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجنوده عدلا، حملته أمه آمنة فلم تجد حمله ألما ولا ثقلا، ووضعته صلى الله عليه وسلم مهطولا مكهلا في الليل الوقار والمهابة يجلى، وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه من يرى أحسن منه ولا أعلى، بنور شمسا بل هو عدواء وحجلا، وشعر فاق ضر ولعلع بل هو أعلى وأعلى، وطفى في ليلة الإسراء والتملى، وجعل الدين على الدوام مستعليا لا مستعلى. عليك يا رسول السلام، عليك يا حبيب
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya mu'ayyad ya mumazzad ya imam al-kiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini Allah marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini Allah marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban marhaban tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina ala alillahi ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati ya Rasulullah nafir anni ya dunuba wafir anni sayyiati sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi
Muhammad Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Duduk ini telah menjadi saksi buat kami semuanya yang hadir beserta keluarga kami ya Allah, bahwa kami ya Allah pernah berzikir menyebut mengagunkan asma-Mu ya Allah. Dan juga ya Allah kami bersalawat ya Allah kepada junjungan kami bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jangan sia-siakan amal kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, terima amal ibadah kami ya Allah. Terima amal ibadah zikir kami ya Allah. Terima amal ibadah salawat kami ya Allah. Terima ya Allah amal ibadah yang kami tegakkan ya Allah setiap pagi, siang, sore, malamnya kami ya Allah. Berikan kami kekuatan istiqamah dalam ketakwaan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami jika kami ya Allah masih berat untuk ibadah kepadamu ya Allah, pada nikmat-Mu yang begitu indah, nikmat-Mu yang begitu banyak ya Allah. Kami belum mampu. Harap kemurahan-Mu ya Allah, bil barakah dari kami menghadiri majelis salawat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, perbaiki ya Allah kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Jadikan kehidupan dunia kami ya Allah bertambah berkah, usia kami ya Allah bertambah berkah, rezeki kami ya Allah bertambah mudah segala urusan kami ya Allah, dan permudah kami untuk berbekal diri ya Allah, beramal beribadah ya Allah. Ringankan kami untuk bisa berangkat ya Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban Kau fardukan kepada kami ya Allah. Ibadah salat ya Allah yang Kau perintahkan, mudahkan kami bisa istiqamah ya Allah. Wahai Allah ya Amar ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah, jadikan ya Allah barokah daripada kami bersolawat kepada Nabi ya Allah. Berkahi lingkungan kami ya Allah, berkahi tetangga-tetangga kami ya Allah. Apapun maisyah penghidupan mereka ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah. Lapangkan ya Allah rezekinya ya Allah, tentramkan batinnya ya Allah, tenangkan jiwanya ya Allah, bersihkan hatinya ya Allah, jernihkan hatinya wahai Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jika kami punya dosa dan maksiat ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Wahai Allah, ampunkan dosa diri kami dan keluarga kami ya Allah. Terlebih ampunkan dosa bapak ibu kami wahai Allah. Jika di antara kami yang orang tuanya masih ada di alam dunia ini, kami mohon panjangkan usianya ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani wahai Allah. Ya Allah, berikan kemudahan kami menjadi anak yang bisa berbakti sebakti-baktinya untuk kedua orang tua kami ya Allah, dan juga bapak ibu mertua kami di antara kami yang sudah berumah tangga ya Allah. Panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya ya Allah, jadikan sisa umurnya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, di antara kami yang hadir juga ya Allah, ada yang kedua orang tuanya telah kembali kepadamu untuk selama-lamanya ya Allah. Kami tidak bisa menatap lagi wajahnya yang mulia ya Allah. Kami mohon ya Allah, lapangkan alam kuburnya wahai Allah. Jangan Kau siksa, jangan Kau azab ya Allah. Berkah dari kami berzikir ya Allah, berkah kami dari berselawat ya Allah. Berikan kebahagiaan untuknya di alam kuburmu ya Allah. Angkat derajat setinggi-tingginya di sisimu wahai Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Bisa ya Allah, menghilangkan balak bencana musibah malapetaka ya Allah. Angkat balak bencana musibah di tengah-tengah kehidupan kami ya Allah.
lingkungan kami ya Allah, masyarakat terlebih bangsa dan negara kami wahai Allah. Berkah dari kami berselawat kepada Nabi ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Demikian pembacaan zikir tahlil surah Yasin dan surah Al-Mulk dan zikir bersama warahmatullahi wabarakatuh. Gratulasi biar mengambil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wala haula wala quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma amitna bil iman wa amitna sahidan wa amitna sahidan wa amitna sahidan wa amitna bi husnil khatimah wa amitna bi husnil khatimah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, rahmat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, manusia yang kita tahu namun kita belum pernah bertemu, manusia yang kita cinta namun kita belum pernah bertatap muka, manusia yang kita ngerti namun kita masih jarang berbakti. Beliau dikenal sebagai pemimpin agama, panglima perang, sekaligus menjadi pemimpin negara. Yang kedua, jangan bisik ya. Jangan bisik, coba tolong. Yang kedua, rahmat,
puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada detik ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, melambaikan telinga dalam rangka mendengarkan alunan ayat syair dan sastra, untian-untian ayat yang hangat dan terserat, sehingga terlihatlah pipi baikan muka, laksana bunga mawar dan delima, mata pun seperti permata, sehingga terlihatlah gigi baikan muka, laksana rentetan mutiara yang ada di gurun hara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus sahibul bait, yakni al-ustad al-mukarram al-ghurama al-ustad Nur Wahid, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah rezekinya, berikan berkah dalam umurnya, diberikan berkah dalam usahanya, diberikan keberkahan dalam cita-citanya, diberkahkan dalam santrinya, sehingga santri-santrinya nanti di akhir hayatnya akan menjadi menjambung beliau. Dan insya Allah kita doakan bersama, mudah-mudahan santrinya akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para asatid, Bapak Al-Ustadz Suyuti, ingatnya Suyuti, dan ustadz-ustadz yang lain yang mudah-mudahan tidak saya sebut semuanya, tapi insya Allah mudah-mudahan beliau juga diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak RT dan RW semuanya yang hadir pada hari ini, pada malam ini, mudah-mudahan kita doa bersama, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rezekinya, yang mudah-mudahan sekarang sedang usaha dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang pada punya utang, mudah-mudahan cepat selesai utangnya. Amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sebelumnya mari kita membaca selawat kepada Rasulullah. Selawatnya seperti ini. Salam, salam, salamun alaik. Salam, salam, salamun alaik. Bareng. Salam, salam, salamun alaik. Salam, salam, salamun alaik. Salam, salam, salamun alaik. Salam, salam, salamun alaik. Bareng. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan bacaan salam ini sampai kepada Rasulullah. Amin. Satu ketika di yaumul kiamah, semua manusia mengatakan nafsi, 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 nafsi. Ibu tidak akan kenal kepada ayah. Ibu tidak akan kenal kepada ibu. Ibu tidak kenal dengan ibunya sendiri. Ibu tidak kenal dengan suaminya sendiri. Ibu juga tidak akan kenal dengan anaknya sendiri. Itulah keadaan di yaumul qiyamah. Sampai kapan? Sampai ketika kita sudah selesai menjembatani siratal mustaqim. Di saat itu ada seorang sahabat, ada sekisah di zaman pada saat itu di yaumul qiyamah. Dia mohon di hadapan Rasulullah, Muhammad ada di depannya. Kemudian seorang gulam itu mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, anna min umatika." Ya Rasul, aku adalah dari umatmu ya Rasul. Rasulullah berpaling. Kemudian si anak itu menghadap di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, anna min ummatik, anna min ummatik, anna min ummatik. Sampai menghadap di hadapan Rasulullah seperti itu. Tapi Rasulullah berpaling kembali. Akhirnya Muhammad, Rasulullah telah berpaling. Si hulam itu menghadap lagi di hadapan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, anna nabiyyu, anta nabiyyu, wa anna min umatika. Ya Rasulullah. Rasulullah menanya, man anta? Siapa kamu? Aku adalah Fulan bin Fulan. Aku tidak kenal kamu. Terus ditanyakan kembali, mengapa tidak kenal? Karena ketika hidupnya tidak pernah menjawab, tidak pernah membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencueki ketika di yaumul qiyamah. Bahkan pernah umatnya Muhammad ketika di siratal mustaqim, Muhammad sudah di ujung sebelah sana, di pintu surga, di pinggir jembatan, sampai mengatakan, salim ummati, salim ummati, salim ummati. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Ketika ada umatnya Muhammad yang sudah ada di jembatan Siratal Mustaqim, ya Muhammad Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, anna min umatik, ana min umatik. Rasulullah menjawab, saya tidak kenal kamu. Bu, 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 dengar nggak? Dengar nggak? Tidak kenal Rasulullah kepada orang ketika hidupnya tidak pernah membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu. Pak, Bapak baca selawat satu hari udah berapa kali? Berapa kali sehari? Kalau Bapak ingin istiqomah membaca selawat,
beli tasbih yang harganya 40.000, isinya 10.000. Saya bawa. Jadi itu dipencet 1, 2, 3. Asal sehari sudah 10.000 baru berhenti. Bisa Pak? Bisa Pak? Bisa Pak? Bu, bisa? Selawatnya yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu selawat Jibril. Selawat Jibril. Selawat Jibril. Hei, selawat Jibril. Gampang kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan sampai ibu ketika di yaumul kiamah di hadapan Rasulullah mengatakan aku umatmu, ditolak oleh Rasulullah. Ketika ada di Shiratal Mustaqim mengatakan seperti itu, juga Rasulullah tidak kenal. Padahal ibu sudah ditolak dengan istrinya, ditolak dengan suaminya. Aku tidak kenal kamu. Ini loh keadaan seremnya di yaumul kiamah. Oh, mau dengerin terus nggak? Nah, kalau nggak ulang saya. Zaman Rasulullah di Madinah ada kelompok namanya kaum Ansor. Kaum apa Bu? Kaum Ansor. Ketika orang-orang Ansor berada di Madinah, beliau sedang berkumpul dengan Rasulullah. Tahu-tahu ada sahabat Ansor mendatangi di tempat perkumpulan itu. Ketika sahabat Ansor mendatangi di perkumpulan itu, datangnya lambat, nggak dari awal. Tapi ini sebuah pelajaran. Sehingga sahabat yang terlambat itu menanya kepada Rasulullah, Ayu ahsanun nas wa azzamun nas. Ya Rasulullah, mana orang yang paling pinter dan yang paling cerdas? Jangan ngomong mulu. HP-nya matiin dulu. Siapa orang yang paling pinter dan yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, ya Nunnas, orang yang paling pinter, yang paling cerdas adalah satu, orang yang aksaruhum dzikru lil maut. Yang pertama adalah orang yang banyak ingat kepada mati. Mengapa disuruh banyak ingat kepada mati? Supaya kalau mau korupsi nggak jadi, betul nggak? Supaya kalau mau nyolong nggak jadi, betul nggak? Supaya kalau mau cuti nggak jadi, betul nggak? Ini Ustaz. Supaya kalau mau kawin lagi nggak jadi. Ini Ustaz kerjanya. Mengapa? Takut mati. Takut. Orang kalau sering mati nggak jadi maksiat, betul nggak? Betul. Ustaz nih, Ustaz, ente itu kalau mau kawin lagi ingat mati nggak jadi. Betul nggak, Bu?
Betul nggak, Bu? Aksaruhum dzikrul maut. Ingat kepada, mengapa orang pada maksiat? Karena nggak ingat. Mengapa di tempat karaoke isinya maksiat? Nggak ingat. Jadi intinya ingat mati itu aman. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perbanyaklah ingat. Mengapa ibu hari ini ngaji? Ingat mati. Kalau nggak ingat mati, kita nggak mau ngaji, betul nggak? Kalau nggak ingat mati, kita nggak mau tahajud, betul nggak? Alhamdulillah. Ini orang yang cerdas. Tapi orang-orang yang nggak ingat mati, naudzubillah min dzalik. Pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat. Pagi otaknya korupsi, sore otaknya korupsi, malam otaknya korupsi. Karena nggak ingat, judulnya mati. Maulid sudah semuanya pada bahas maulid. Biar jangan sama ngaceng saya. Ingat. Yang kedua, Bu. Wa aksaruhum wa istidadan lil maut. Mempersiapkan bekal untuk mempersiapkan bekal. Ibu mau berangkat ke Eropa. Udah pernah? Mati mulu Eropa. Mempersiapkan. Ibu ketika merantau di Jakarta, rumahnya ada di Surabaya. Di sana mau 2 bulan. Di sini kita mengumpulkan uang. Betul nggak, Bu? Untuk hidup selama 2 bulan di Surabaya. Betul nggak, Bu? Loh, mohon maaf. Ini kalau manusia hidup di sini tapi nggak pernah mempersiapkan miliaran tahun. Miliaran tahun. Abadan abidin, bahkan nggak ada selesainya ketika di akhirat nanti. Maka itulah orang yang paling bodoh. Itulah orang yang merugi. Hidup hanya 60-70 tahun. Bahkan sekarang umur 60 aja udah kakinya pada bengkok gitu. Ya enggak? Betul, Pak? Kakinya udah bengkok itu kalau jalan. Udah begini. Nah, itu 60 itu. Yang hartanya banyak, rugi. Kalau nggak pernah mempersiapkan diri untuk yang namanya kematian. Ini apa? Panitianya di sini nih. Ya, Bu. Panitia ya. Dengarkan nih. Biar ingat. Biar kalau mau bermaksiat gak jadi. Ingat. Kalau mau main cewek, ingat. Kalau mau citwi, ingat. Mau kawin lagi, ingat. Aman, Pak. Aman.
Betul nggak? Mengapa artis pada kawin lagi, cerai kawin, nggak ingat? Nggak ingat mati tuh. Ustaz Nur Wahid ingat mati, nggak kawin lagi. Oh, betul nggak? Ingat mati. Orang kalau ceramah sampai nangis-nangis berarti ingat mati. Tapi jangan-jangan nangis-nangis mau kawin nanti. Mohon maaf Bu, istrinya jangan tersinggung ya. Ya, mudah-mudahan nggak kawin lagi, amin. Mudah-mudahan ingat nangisnya karena ingat mati. Sikat. Wah, kaprat tuh. Ini jadi mempersiapkan kehidupan kematian. Bahkan kita kan sudah pernah di alam arwah. Terus pada periode yang kedua kita berada di alam kandung 9 bulan. Pada periode yang ketiga sekarang ada di dunia. Ma baina sitin wasabin, antara 60 dan 70. Bu, sekarang ada yang sudah 70 tahun itu kelihatannya. Ma baina sitin wasabin, antara 70 dan 60. Mana yang sudah 60 tahun? Itu sudah masuk kepada kotak. Bu, sudah masuk kotak, tinggal kapan? Malaikat maut. Saya baca dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pagi nengok Bu. Pagi itu nengok ibu. Ini masih ada rezeki apa enggak? Nanti siang malaikat maut nengok lagi. Ini masih ada rezeki apa enggak? Nanti sore malam nengok lagi. Wah, jangan dianggap Bapak aman. 1 hari 3 kali ditengok oleh malaikatul maut. Tak Suyuti, jangan diam-diam ente. Saya maunya Suyuti itu. Ustaz Suyuti itu. Saya ingatnya Ustaz Suyuti aja. Amin. Ganti nama ya. Lama-lama jadi Imam Suyuti. Amin. Ustadz Jantung nggak pantas. Pak Musim, Ustadz Syekh Suyuti, pantas nggak? Ustadz Marbono, loh, kalau di surga di mana? Min aina Marbono? Loh. Kalau min aina Suyuti kan pantas, betul nggak? Betul. Ganti ya. Ini katanya saya jangan terlalu serius, kata itu, kata Ustadz ini. Dikiranya saya serius, saya nggak serius Bu. Memang kalau saya suruh ceramah 5 menit saya serius. Tapi kalau yang kayak gini mah nyantai aja. Alhamdulillah. Pada periode yang berikutnya, yang keempat, ibu nanti akan masuk yang namanya liang lahat. Si RT, si RW, si lurah, hati-hati. Hati-hati. Si RT, si RW, si hati-hati. Satu saat ketika kita sudah masuk periode yang keempat, kita sudah pernah hidup di alam ruh. Yang kedua, kita sudah pernah hidup di alam kandung. Yang ketiga, kita sudah hidup di alam dunia. Ma baina sitin wasabin. Tinggal tunggu satu saat kita akan masuk yang namanya liang lahat. Utsman bin Affan di satu saat dia menggotong jenazah dengan para sahabat. Ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, Utsman bin Affan pingsan sampai nggak bisa jalan. Akhirnya digotong oleh para sahabat. Ketika
Ketika digotong, dibawa ke rumahnya. Setelah selesai 1 jam, ya Utsman bin Affan, mengapa kamu sudah membawa jenazah? Kok malah kamu pingsan? Aku pingsan. Kemudian Utsman bin Affan menjawab, ma ra'aitu manadhira qattun asaddu aqta minhu. Wahai para sahabat, tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan, kata Rasulullah. Tidak ada pemandangan yang paling menakutkan dan yang menyeramkan ketika orang mau masuk di alam liang lahat. Diteruskan lagi, mengapa seperti itu? Kata Rasulullah, di liang lahat itu ada 2. Yang pertama adalah hufrah min hufratun niran. Yang kedua, rodoh min riyadil jannah. Ini Utsman bin Affan. Utsman bin Affan seperti itu. Masya Allah. Ya. Ini Rasulullah. Ini Utsman bin Affan. Dia nangis ketika membawa jenazah dimasukkan di liang lahat. Apa jawabannya? Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih seram daripada orang masuk di dalam liang lahat. Bu, dengar nggak? Dengar nggak? Dengar. Ini perhatikan. Utsman bin Affan aja nangis. Bagaimana ibu panitia? Nangis enggak, Bu? Utsman bin Affan aja nangis. Orang yang nggak pernah nangis karena kematian itu adalah orang yang hatinya keras. Pilihannya hanya 2. Di alam sana, hufrah min hufratun niran, waradatun min riyadil jannah. Ada 2. Itulah yang menyebabkan Utsman bin Affan nangis. Itulah yang menyebabkan Utsman bin Affan nangis. Bagaimana kalau saya yang meninggal, kata Utsman bin Affan? Apakah saya selamat atau saya di liang hufran min hufratin niran? Na'udzubillah min. Utsman bin Affan aja nangis. Kenapa ibu-ibu nggak nangis? Bu, kenapa nggak mau nangis? Bu, kenapa nggak mau nangis? Karena nggak tahu ilmunya. Karena nggak tahu. Orang kalau nggak tahu ilmunya kayak sapi. Sapi di tempat penjagalan yang tukang jagalnya membawa bendong, dia sudah mendapat giliran, mau dapat giliran, temennya disembelih. Teman sapi yang lain biasa-biasa saja. Begitu disembelih lagi, yang lain biasa-biasa saja. Ini sapi karena nggak punya ilmu. Betul? Mengapa umat Islam nggak takut kematian? Karena nggak tahu ilmu kematian. Utsman bin Affan, karena beliau adalah takut mati, ngerti tentang mati lebih seram, maka Utsman bin Affan nangis. Rasulullah mengatakan, ma ra'aitu manadhira. Ini Rasulullah sendiri yang ngomong. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih seram daripada pemandangan melihat, yaitu di alam kubur. Ini Rasulullah yang sudah pernah Isra dan Mi'raj. Semua angkasa sudah pernah sampai ke sana. Muhammad Rasulullah sampai mengatakan seperti itu. Bu, sekarang mulai paham ya? Paham? Paham. Ketika itu, ketika
jenazah sudah masuk di dalam liang lahat. Wa ya'tihi malakani. Wa ya'tihi malakani, ada dua malaikat. Wa yaqulani, mereka akan mengatakan lahu kepadanya. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ibu kira-kira bisa jawab nggak? Bu, man rabbuka, jawabannya apa, Bu? Allahu Akbar. Ini baru di sini aja nggak tahu bagaimana di alam kubur. Apalkan sekarang. Man rabbuka, Allahu bareng. Man rabbuka, bareng. Man rabbuka, Allahu. Man nabiyuka, Muhammad. Nabiyuka lagi. Muhammad Nabi. Madinuka, apa agamamu? Al-Islam dini. Ibu harus hafal. Apal di sini saja belum tentu ketika di liang lahat bisa menjawab. Na'udzubillah, amin. Na'udzubillah, amin. Mudah-mudahan kita bisa menjawab. Bagi orang yang bisa menjawab, maka Allah Faya munati minas sama, ada panggilan dari sama, dari langit. Itu langsung Allah yang memanggil. Qad ashadu qad sadaqa abdi, saksikanlah hai para malaikat, ini hambaku fulan bin fulan sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Maka fafsahu, maka perluaslah qabruhu. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menyuruh lagi, wa ya munati minas sama, wahai malaikat, ini hambaku yang sudah mampu menjawab. Wa farisu bi firasati minal jannah, berilah hamparan-hamparan permadani dari permadani surga. Berilah hamparan-hamparan dari tikar-tikar surga. Berilah hamparan-hamparan dari bantal-bantal surga. Wa atibu rihum miskik min nal jannati, maka berilah haruman dari minyak misik yang dari surga. Terus Allah memanggil lagi, waftahu bab, bukalah pintu yang ada di sebelah kaki sebelah depan. Makanya Bu, kalau ada orang meninggal itu dipatok kaki sebelah sini, karena memang dalam riwayat hadis ini, ketika saat itu yang berada di sebelah utara, waftahu babal jannah, bukalah pintu surga. Sehingga pada saat itu orang yang mampu menjawab, luasnya kuburan bimuddatil basar, sesuai dengan luas pandangan mata. Harumnya semerbak dari minyak misik dari surga. Hamparan permadani dari surga. Luasnya luar biasa bagi orang-orang yang mampu menjawab. Lalu diperlihatkanlah surga di sebelah kaki. Terus kemudian disuruh lagi melihat, tuh sebelah patok yang sebelah kepala. Lihat, itu adalah tempat kamu mestinya. Di situ ada neraka, diperlihatkan Bu. Jadi Ibu diperlihatkan dua. Satu diperlihatkan neraka, yang kedua diperlihatkan surga. Itu yang ada di sebelah kepalanya. Setelah melihat itu, karena orang yang soleh, orang yang amalnya baik, lihat itu neraka, dia ketakutan luar biasa. Harapannya dianggapnya dia akan dimasukkan ke sana. Cuma diperlihatkan lagi yang kedua, tuh tempat kamu adalah tempat yang di sana. Melihat wa ismuhu,
namanya Fulan bin Fulan ada tempat duduknya di surga. Seperti kalau ibu naik pesawat, jadi sudah ada tempatnya masing-masing. Fulan bin Fulan ada tempatnya di surga. Mudah-mudahan tim hadroh ini ada tempatnya semua, amin. Para ustadz, para kiai, mudah-mudahan sama, amin. Sudah ada tempatnya di sana. Tempatnya sudah diperlihatkan. Makanya orang soleh sudah ketahuan dari sini. Betul? Ini tandanya orang soleh. Orang datang, hujan, banjir. Tadinya saya juga nggak berangkat tadi, tapi ditelepon sama orang ini. Ini tanda orang soleh, amin. Mudah-mudahan sudah dicatat Fulan bin Fulan ada di surga, amin. Amin ya robbal. Itu loh yang menyebabkan Utsman bin Affan nangis. Maka ada amalan supaya terhindar dari api neraka. Satu, catat bu, catat ya. Supaya terhindar dari api neraka, pertama adalah sering sodakoh, sedekah di bulan Ramadan. Ini khusus tadi. Pak Ustaz, sodakohkan kapan saja, khusus untuk masalah ini. Sodakoh di bulan Ramadan itu akan meringankan siksa-siksa ketika kita ada di alam kubur. Mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini, nanti bu, di masjid-masjid kotak amal, di masjid taklim, sampai nggak muat, amin. Sampai nggak muat, amin. Nih, ya, nanti bulan Ramadan kumpulkan dari sekarang, ya, supaya diringankan dalam siksa kubur. Yang kedua ini, sering membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, Imam Syafi'i satu hari 2 kali baca Al-Quran, 2 tamat. Bu, ibu sehari semalam berapa juz? Sebelah sini nih panitia. Bu, berapa juz? Bapak-bapak, ustadz, berapa juz? Ini ustadz sekalian. Masya Allah. Ini, ya, membaca Al-Quran. Buya Dimyati membaca Al-Quran, dia waliullah. Imam Nawawi, kalau Buya Dimyati, kalau menjadi imam tarawih itu 30 juz sampai subuh. Habis sholat isya sampai subuh 30 juz. Ini orang-orang yang akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya dulu mondoknya di Kiai Arwani, namanya Kiai Muhas. Beliau khatam Al-Quran cuma nggak ada 2 tahun, 2 bulan. Ini orang laduni luar biasa, ya. Namanya Kiai Muhas. Beliau kalau membaca Al-Quran sehari bu, 30 juz cuma 2,5 jam. Maka pernah, karena penasaran Imam Masjidil Haram, oleh kiai saya dibawa ke sana, dikasetkan pada saat itu, dikirim ke sana. Mana? Apakah ada orang yang mampu? Kiai Arwani saja masih 5 jam dalam 1 hari. Ini Kiai Muhas mampu 2,5 jam. Dan jelas ini orang di luar akal. Cuma umurnya nggak panjang, ya, sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan diberikan rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baca Quran. Saya punya teman, ya, teman sekolah, baca Quran itu saya tanya, saya lewat SMS, Mbak, kamu baca Quran berapa kali 1 hari? Baca Quran 1 hari 1 juz. Kapan waktunya? Sehabis sholat subuh sebelum asar.
Bu, ini buat pelajaran. Teman saya umurnya sudah 52, sama dengan saya, orang satu kelas. Kemarin saya SMS, Mbak Latifah namanya, kamu baca Quran dari kapan? Dari perawan. Kita kalah. Dia ibu rumah tangga, dari perawan, habis subuh membaca Al-Quran 1 juz, habis maghrib 1 juz. Saya tanya lagi, berarti 1 bulan berapa kali? 2 kali. Waktu saya kecil, saya selalu dengan bapak saya. Bapak saya ditanya, Pak Samsudin namanya. Samsudin, orang-orang dulu Pak, kiai-kiai zaman dulu itu, kalau santri zaman dulu datang ke kiainya, yang ditanya bukan mobilnya apa, yang ditanya bukan duitnya, yang ditanya itu, Samsudin, kamu sehari berapa kali baca Al-Quran? Bapak saya, alhamdulillah, tahadus min iman, itu 5 kali kalau 1 bulan. Bahkan kiainya, Kiai Misbah namanya, kamu belum bisa mengalahkan saya, karena beliau setiap hari, setiap bulan itu 8 kali khotaman. Bu, ini buat pelajaran ya. Baca. Itu contohnya ada. Ibu-ibu rumah tangga sebelum masak. Bu, ibu kalau masuk dapur belum baca Quran, sudah nggak jadi baca. Tapi kalau baca Quran dulu baru masuk dapur. Kalau sudah masuk dapur dari subuh sampai jam 11 itu nggak selesai. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Urusan dapur itu nggak ada selesainya. Lah ini yang buat contoh bagi kita. Ada orang-orang yang mampu membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ini yang meringankan kubur. Ini karena semua orang akan masuk dalam kubur. Yang ketiga, membaca tasbih. Subhanallah, bareng. Subhanallah walhamdulillah, bareng Bu. Ilaha illallah wallahu akbar, bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, ini saya disuruh berhenti nih. Satu lagi, yang keempat, suruh ahli keluarga tolong wasiat kepada anaknya, wasiat kepada cucunya, tolong ketika aku meninggal bacakan doa. Ibu pernah wasiat nggak? Wasiat harus. Kalau orang tua sudah wasiat, itu biasanya nggak mau menyulayani tuan. Sejahat-jahat anak, kalau orang tua sudah wasiat itu luar biasa. Doakan. Karena di dalam sebuah keterangan, apalagi setiap malam Jumat, ada liriknya itu. Saben malam Jumat. Ayo Bu, hafal nggak? Saben malam, baca bareng. Kubur mulih nang omah, saben malam Jumat, ahli kubur mulih nang omah. Panggon jaluk donga, wacan Quran ajan sekalimah. Panggon jaluk donga, wacan Quran ajan sakalimah. Sholli wa salim. Semuanya.
Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashab iman qad fahada wal ali wal ashab iman qad fahada. Lamun ora den kirim, lamun ora den kirim pada mulih mareng kubu pada lamun ora den kirim. Merembes mili itu ada merembes milinya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashab biman qad fahada wal ali wal ashab biman qad fahada. Jadi tiap malam Jumat ahli kubur pada pulang di depan lataran ibu-ibu itu nangis. Makanya pada lirik sendal kan kepancut temenan ger, itu terlaluan sekali. Makan harta warisan, makan harta peninggalanku, enak kau enak-enakan di rumah, mobil dipakai, rumah dipakai, motor dipakai, giliran aku tidak pernah didoakan. Itulah tangisan daripada ahli kubur. Makanya ibu wasiat, kalau bisa wasiat, Bu, tolong wasiat terhadap anaknya. Ini kalau nanti kita sudah mati, motor yang biasa pakai jual, sumbangan ke pesantren, betul? Sumbangkan ke masjid. Tolongin orang-orang kaya supaya ibu jangan sampai nyekolahkan anak di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, perguruan tinggi, dinikahkan, tapi giliran mati anaknya tidak pernah mendoakan kepada orang tua. Kalau bisa bapak yang kaya-kaya ini wasiat kepada keluarga, nih mobil yang biasa saya pakai, serahkan untuk pondok pesantren. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan kepada harta yang bisa menyelamatkan kepada ibu. Jangan kolokan terhadap anak. Maka kalau harta ibu ada yang dimasukkan ke pesantren, ada yang dimasukkan ke masjid, ada yang dimasukkan ke masjid taklim, ada yang dimasukkan, ini akan insya Allah akan menjadi amal jariah. Apa kata seperti tadi? Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mempersiapkan kematian di akhir hayatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Kiranya cukup sekian. Wallahu ya'ti rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan berkah maulid kita pulang utangnya pada lunas semua, cicilannya angsurannya pada lancar semua, segala hajat-hajatnya, anak-anaknya yang sudah harus menikah mudah-mudahan segera Allah hadirkan jodohnya, dan anak-anak kita yang lagi pada sekolah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa menimba ilmu yang manfaat untuk masa depan yang sukses. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.